さんと母さんが生き返るなんて嘘をついたの。嘘だ。Mari kita lanjutin part terakhir dari anime Mirai Nikki. Setelah kejadian kemarin, Deus akhirnya bener-bener hancur cuy. Yang tersisa cuma kristal kecil peninggalan tubuhnya. Kristal itu lalu disimpan sama Muru-Muru. Dan buat sementara waktu, dialah yang jadi pengganti Dewa Ruang dan Waktu. Dunia sekarang tanpa dewa, tapi tetap harus jalan. Dan posisi kosong itu bikin segalanya makin tegang. Kita balik lagi ke Yuki dan Yuno. Setelah mereka ngebunuh The X dan Akise, Yuno ngasih tahu Yuki kalau dunia ini bakalan berakhir di tanggal 28 Juli. Tapi Yuno juga nunjukin isi diarinya yang bilang kalau mereka tuh bakalan menjadi satu. Ya lu tau lah maksudnya apa. 4 hari sebelum hari kiamat, tepatnya tanggal 24 Juli, mereka tinggal bareng dan menghabiskan waktu seperti pasangan suami istri cuy. Tapi bukannya tenang, Yuki malah kepikiran terus. Yuki mulai ragu dan mempertanyakan perasaannya ke Yuno. Apa benar selama ini Yuno itu cinta ke dia atau cuma manipulasi doang? Tanggal 26 Juli, keraguan itu makin besar. Yuki ngerasa dia belum yakin apakah dia juga mencintai Yuno. Tapi keesokan harinya semuanya berubah di tanggal 27. Yuki kemudian sadar kalau Yuno tuh beneran tulus cinta ke dia. Dia akhirnya luluh dan ngajakin Yuno mandi bareng. Setelah mandi itu pun mereka melakukan adegan dewasa cuy. Dan diari milik Yuno pun langsung berubah, nunjukin kalau happy end mereka maju sehari ke tanggal 27. Tapi setelah momen intim itu, Yuki iseng nanya sesuatu. Kenapa Yuno bohongin dia soal orang tua Yuki yang bisa dihidupkan kembali? Yuno yang awalnya diem tiba-tiba ngambil kapak. Yuki sempat panik, tapi ternyata kapaknya tuh cuma ditaruh di sebelahnya. Dengan wajah tenang, Yuno akhirnya jujur. Dia memang sengaja bohong. Dia bilang sejak awal dia tuh tahu kalau jadi dewa nggak akan bisa ngebangkitin orang mati. Yuno cuma mau ngehibur Yuki yang lagi sedih atas kematian orang tuanya. Yuno bilang sejak awal dia tuh udah tahu kalau jadi dewa nggak akan bisa ngebangkitin orang mati. Dia tahu itu pas pertama kali ikut permainan. Yuno lalu minta Yuki buat ngebunuh dia. Tapi Yuki nolak karena kalau gitu dia nggak akan bisa ngebangkitin Yuno nantinya. Mereka sempat ngobrol serius dan Yuki bilang kalau dia sekarang udah lebih tenang karena Yuno akhirnya jujur. Tapi satu hal masih bikin dia bingung, yaitu sebuah catatan dari Akise pas Akise mau mati itu. Yaitu berbunyi, ini dunia kedua, Yuno sudah pernah jadi dewa dan kembali ke masa lalu. Baru aja Yuki ngomong itu, Yuno langsung berubah. Yuno nyoba ngebunuh Yuki karena tahu rahasianya bakalan kebongkar. Yuki lari dan dikejar sama Yuno yang bawa kapak. Sampai akhirnya Yuki pun jatuh ke dalam lubang yang ada di halaman belakang rumah Yuno. Karena dia didorong sama Muru-Muru. Ternyata lubang itu bukan sembarang lubang. Disitulah Yuki dikasih lihat masa lalu yang sebenarnya. Masa lalu Yuno yang belum pernah dia lihat. Diungkapin kalau dulu saat mereka masih kelas 1 SMP, Yuno udah ngebunuh orang tuanya. Dia nggak punya tujuan hidup, sampai akhirnya ketemu Yuki. Sejak saat itu, hidupnya cuma buat satu tujuan, jadi istrinya Yuki di masa depan. Tapi yang bikin Yuki shock bukan itu. Yang bikin dia benar-benar terdiam adalah kenyataan bahwa selama ini, semua yang terjadi, yang berlangsung, ini nih di dunia kedua cuy. Dunia pertama tuh beneran ada. Dan dunia pertama itulah permainan Futur Diary pertama kali digelar. Pemenangnya adalah Yuno. Jadi waktu itu Yuno dan Yuki dunia pertama sepakat buat mati bareng setelah ngebunuh para pemilik diary lain. Sisa tinggal mereka berdua. Tapi ternyata Yuno ini cuma pura-pura. Begitu Yuki mati, Yuno muntahin obatnya dan dia pun jadi dewa di dunia pertama. Sayangnya pas udah jadi dewa, dia sadar kekuatannya itu nggak bisa ngebangkitin orang mati, nggak bisa ngebangkitin Yuki. Yuno nggak mau jadi dewa tapi kesepian. Yuno akhirnya gunain kekuatan dewanya buat balik ke masa lalu, lebih tepatnya ke dunia kedua. Begitu dia sampai, hal pertama yang dia lakuin adalah ngebunuh Yuno asli dari dunia kedua sebelum permainan dimulai.
Jadi mayat misterius yang ditemuin di rumah Yuno selama ini adalah mayat dari Yuno asli dari dunia kedua. Sedangkan yang selama ini bersama Yuki di sepanjang cerita ini adalah Yuno dari dunia pertama yang udah pernah jadi dewa. Yuki yang akhirnya tahu semua kebenaran ini cuma bisa berdiri kaku. Semua cinta, pengorbanan, dan kebersamaan yang dia alami ternyata dibangun dari kebohongan dan obsesi. Tapi pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, apa yang akan Yuki lakuin? Kita balik ke masa lalu dan mulai ngerunut semua kejadian dari sudut pandang Yuno. Semua ini bermula tanggal 18 April, setahun sebelum permainan dimulai. Hari itu, Yuno baru sadar kalau orang tuanya yang dia kurung di rumah ternyata udah mati, udah kaku dingin dan gak bernafas. Beberapa minggu setelah itu, tanggal 10 Mei, hidup Yuno yang suram mulai nemu cahaya baru. Dia ketemu Yuki, disitulah dia pengen buat jadi istrinya Yuki di masa depan. Dan bener aja, sejak hari itu Yuno jadi punya alasan buat bertahan hidup. Tanggal 17 Mei, dia pulang dengan perasaan campur aduk. Soalnya hari itu dia nyamar jadi badut demi ngegagalin Yuki ngasih surat cinta ke ketua kelas. Lanjut ke tanggal 1 Agustus, titik paling gila dari semuanya. Yuno dari dunia pertama datang, langsung ngebunuh Yuno asli dari dunia kedua. Muncullah Muru-Muru yang langsung minta Yuno dunia pertama buat gantiin posisi Yuno yang udah dibunuh ini. Jadi sekarang Yuno dunia pertama bakal main lagi di permainan Futur Diary untuk kedua kalinya. Tapi kali ini dia udah gak peduli jadi dewa atau apalah. Dia cuma pengen satu hal, ngabisin waktu sebanyak mungkin bareng Yukiteru. Kita loncat ke masa sekarang, 27 Juli jam setengah 12 malam. Dunia udah mulai retak, bola-bola hitam muncul di mana-mana. Muru-Muru nerbangin Yuki dan Yuno ke langit buat ngobrol dari hati ke hati. Yuno bilang kalau Yuki gak mau ngebunuh dia, maka dialah yang akan ngebunuh Yuki. Soalnya harus ada yang jadi dewa sebelum dunia ini bener-bener hancur. Jadi rencananya Yuno tuh dia mau ngebunuh Yuki. Abis itu dia bakalan balik ke masa lalu, ke dunia ketiga, dan ngulang semuanya dari awal, hidup terus bareng Yuki. Dia tuh bakalan ngulang siklus itu terus-menerus sampai dia puas. Muru-Muru ngelempar Yuki dari langit. Muru-Muru mikir kalau Yuki ini bakalan tamat, tapi ternyata Yuki belum nyerah. Dia manjat lagi ke atas, dan di momen paling dramatis ini dia nyatain cintanya. Yuki bilang Yuno adalah satu-satunya yang paling penting di hidupnya sekarang. Yuno pun nangis, tapi belum sempat momen haru itu lanjut, Yuki kepleset dan jatuh. Tiba-tiba muncullah Minene. Ternyata dia ini masih hidup. Dia nyelamatin Yuki yang jatuh. Jadi, waktu brankas meledak, sebelum dia mati, Deus nyelamatin Minene dan ngasih setengah kekuatannya ke Minene ini. Karena Deus udah curiga dari awal kalau Muru-Muru yang ada di sebelahnya itu punya agenda rahasia dan dia ngedukung Yuno banget. Makanya Deus sengaja nurunin kekuatan dan pengetahuannya sebelum waktunya buat disalurin ke orang yang bisa dipercaya, dan orang itu adalah Minene atau The Nine. Jadi, Muru-Muru di sepanjang cerita ini adalah Muru-Muru yang berasal dari dunia pertama, bawahannya Yuno dulu waktu dia jadi dewa. Muru-Muru ini pun langsung kabur ngebawa Yuno ke masa lalu, ke dunia ketiga. Yuki dan Minene pun langsung ngejar. Mereka sampailah ke dunia ketiga, tanggal 28 Juli, tapi 2 tahun yang lalu. Mereka datang beberapa jam lebih awal dari Muru-Muru dan Yuno. Di waktu ini, Yuki dan Yuno tuh masih SD cuy. Di saat ini, Yuki belum kenal siapa-siapa. Dan Yuno hampir ngalamin masa paling kelam dalam hidupnya. Waktu itu tuh keluarga Yuno tuh lagi krisis. Bank milik orang tuanya hampir bangkrut. Ibunya stres berat. Ayahnya jarang pulang. Emaknya ini ngerasa nggak dicintai, nggak dihargai, dan mulai ngelampiasin semua amarahnya ke Yuno kecil. Dia kemudian ngurung Yuno di kandang besi kayak binatang cuy. Ninggalin dia tanpa makan, bahkan tanpa air minum. Yuki dan Minene pergi ke sana buat ngehentiin Yuno dari dunia pertama, ngebunuh Yuno dari dunia ketiga. Yuki yang ngeliat Yuno dari dunia ketiga langsung shock cuy. Nani? Kono nioi. Kuso. Tatami o tabete nodo o tsumaraseteru. Dia nggak tahan, dia nelpon ambulan. Minene marah karena Yuki ini ikut campur, tapi Yuki tetap ngotot. Dia bilang walau ini dunia berbeda, Yuno tetaplah Yuno. Dan di tengah kekacauan itu, Yuno dari dunia pertama pun muncul bareng Muru-Muru. Yuno yang ini langsung main psikologis. Dia nyandra orang tuanya Yuki, maksa Yuki nurutin dia. Minene tahu ini cuma jebakan.
dia langsung kabur ngebawa Yuki dan Yuno kecil yang udah pingsan. Di tengah pelarian, Yuki ini ngebantah, dia mau balik nyelamatin orang tuanya. Tapi Minene yang udah frustasi ini bentak Yuki, dia nurunin Yuki. Dia tuh bilang sebenarnya Yuki ini mau nyelamatin siapa? Yuno dunia pertama, Yuno yang sekarang ini, atau orang tuanya. Kita kemudian balik lagi ke Yuno dan Murumuru yang sekarang lagi diambang batas antara cinta dan keputusasaan. Yuno ini masih ngerasa ragu buat ngebunuh Yukiteru dari dunia kedua itu. Yuno denial sama perasaannya sendiri karena perasaannya ke Yuki tuh masih kuat banget. Di saat bersamaan, ambulan yang dipanggil Yuki sebelumnya itu tuh akhirnya sampai ke rumah Yuno dunia ketiga ini. Tapi bukan cuma ambulan yang datang, bapaknya Yuno juga ikut pulang. Dia panik takut anaknya kenapa-napa. Tapi sayangnya dia salah orang cuy. Yang dia lihat ini di depannya bukanlah Yuno dunia ketiga, melainkan Yuno dari dunia pertama. Tanpa banyak basa-basi, Yuno langsung nusuk bapaknya sendiri karena dia tuh udah benci banget sama bapaknya ini. Murumuru buru-buru ngehentiin Yuno sebelum dia makin ngawur. Murumuru bilang kalau Yuno ini ngebunuh orang di dunia ini, masa depan bakalan kacau dan efeknya bisa jauh lebih gila dari yang dibayangin. Sementara itu Yuki masih tetap naif seperti biasanya. Dia bersikeras pengen nyelamatin semuanya. Dia ngebawa Yuno dunia ketiga sembunyi di sekolah. Tapi nggak lama kemudian Yuno dari dunia pertama muncul di hadapan Yuki dan langsung nyerang dia. Murumuru ikut bantuin Yuno dan situasinya makin nggak terkendali. Dari kejauhan Minene ngelakuin langkah lain. Dia nelpon The Fort versi dunia ini. Dia ngabarin kalau putranya The Fort bakalan mati karena penyakit jantung. Tapi kalau segera ditanganin, bisa selamat. Ini semacam aksi balas budi dari Minene karena dulu dia pernah janji soal ini. Balik ke sekolah, Murumuru mulai ngelemparin bom buat ngancurin semuanya. Tapi Yuki berhasil selamat. Dia sempat teriak ke Yuno, nyuruh buat ngehentiin semua kegilaan ini. Tapi Yuno ini tetap keras kepala. Meski hatinya mulai goyah, dia tetap ngelawan. Buat ngehambat Murumuru, Minene akhirnya maju dan mulai duel 1 lawan 1. Pertarungan mereka brutal dan sementara itu Yuki berhasil nangkep Yuno. Yuki ngajak Yuno buat balik ke dunia kedua. Tapi Yuno malah ngesegel Yuki ke dalam bola raksasa dengan kekuatan Kristal Deus. Kita pindah ke kantor polisi. Emaknya Yuno ngelapor ke polisi. Dia yang baru pulang ke rumah nemuin suaminya yang dalam kondisi terluka hilang bersama anaknya. The Fort nerima laporan itu. Gak lama kemudian, anak buahnya ngabarin soal ledakan di SMP Sakurami. The Fort dan Nishijima pun langsung gerak ke lokasi itu. Ledakan ini ternyata jadi titik balik. Gara-gara kejadian ini, masa depan semua calon peserta Future Diary mulai pada berubah. Efek dominonya tuh gak main-main cuy. Balik ke Yuki yang sekarang ada di dalam bola ilusi. Di sana dia lihat dunianya tuh kembali utuh, keluarganya masih hidup, semua terasa damai. Tapi itu semua cuma ilusi buatan Yuno. Yuno muncul untuk ngasih salam perpisahan. Dia bilang dia tuh gak sanggup ngebunuh Yuki. Dia terlalu cinta. Jadi daripada harus milih antara cinta dan takdir, dia mutusin buat ngurung Yuki selamanya dalam ilusi bahagia itu. Tapi perpisahan mereka gak bertahan lama. Yuno ketemu sama Minene yang ternyata masih hidup dan habis ngalahin Murumuru. Tapi tiba-tiba kekuatan asli Murumuru yang selama ini disegel sama Deus malah bangkit. Murumuru berubah jadi lebih ganas. Minene yang semula unggul sekarang malah kewalahan. Sampai akhirnya dia pun berhasil dikalahin. Tangan Minene pun kepotong. Keadaannya makin gawat. Setelah berhasil ngalahin Minene dan nyegel Yuki ke dalam bola raksasa, Murumuru langsung lanjut ke rencana selanjutnya. Demi menstabilkan dunia, dia mau nyembuhin ayahnya Yuno biar nggak mati. Soalnya kalau sampai ayahnya Yuno ini mati, hukum sebab akibat di masa depan bakalan kacau total. Tapi itu belum cukup, Murumuru lalu nyuruh Yuno dari dunia pertama buat ngebunuh Yuno dunia ketiga. Tujuannya biar Yuno bisa ngulang semuanya dari awal dan masuk ke permainan Future Diary di dunia ketiga, buat bisa bareng Yuki di dunia ketiga. Tapi Yuno ini masih ragu, pikirannya masih keinget Yuki dari dunia kedua. Sementara itu Yuno kecil alias Yuno dunia ketiga tiba-tiba bangun dari pingsannya. Dia masih polos dan belum tahu apa-apa.
Yuno dunia pertama pun mulai ngejelasin masa depan kelam yang bakal dialamin sama Yuno ketiga ini. Nah, dimana emaknya nanti bakalan makin kejam, ayahnya nggak pernah pulang karena kerjaan, dan akhirnya Yuno kecil bakalan muak ngasih obat tidur ke kedua orang tuanya, terus ngurung mereka dalam kandang besi. Hidupnya bakal penuh penderitaan. Tapi reaksi Yuno dunia ketiga justru bikin Yuno dunia pertama kaget. Dia bilang keluarganya tuh baik-baik aja. Ibunya tuh cuma lagi sakit doang. Dan ayahnya cuma sibuk kerja aja. Dia percaya keluarganya tuh bisa harmonis lagi. Jawaban polos itu bikin Yuno dunia pertama makin bimbang. Sementara itu, Yuki yang masih kejebak di dunia ilusi ciptaan Yuno mulai sadar ada yang aneh nih, ini bukan dunianya. Polisi pun mulai berdatangan ke sekolah. Ibunya Yuno juga datang. Dia langsung lari ke atap setelah ngelihat suaminya ada di sana juga. Melihat semua itu, Muru-Muru panik cuy. Masa depan dunia ini agak berubah cuy. Seperti jalan cerita yang ditulis ulang secara spontan. Di sisi lain, Nishijima ini ketemu sama Minene yang udah lemah. Dia kemudian nolongin Minene. Nishijima ngerasa kayak pernah ketemu sama Minene sebelumnya, kayak dejavu gitu. Di sisi lain, efek domino tuh makin parah. Pengikutnya The Six berhasil nemuin bom yang ditaruh di mobil orang tuanya The Six. Ternyata pelakunya adalah tangan kanannya sendiri. Gara-gara itu, orang tuanya pun selamat. Masa depan The Six pun berubah. Orang tuanya The Fifth yang tadinya tuh harusnya gabung sama sekte. Tapi karena malam ini ada kekacauan di kota, dia tuh mutusin buat ngejaga The Fifth. Akhirnya The Fifth ini pun berkecukupan kasih sayang orang tua. Masa depan The Fifth pun juga berubah. Lanjut The 12, si buta pembela keadilan ini makin semangat patroli malam. Dia akhirnya ketemu sama The Third, si pembunuh berantai, dan berhasil nangkap dia. Dua pemain ini pun nasibnya berubah sebelum sempat ikut game. The Ten yang juga ngalamin perubahan. Karena ada kerusuhan, anaknya Hinata jadi makin deket sama dia. Yang dulunya Hinata ini benci sama anjing, sekarang malah minta diajarin ngerawat anjing bareng ayahnya. Hubungan ayah dan anak yang dulunya renggang mulai membaik. Di panti asuhan, The Egg dapat kabar mengejutkan. Wali kota tuh mau ngasih bantuan di panti asuhannya. Masa depan The Egg pun ikut berubah. The Seven, Marco dan Ai memutuskan gak keluar malam itu. Mereka makin akrab, makin intim hubungannya. Masa depan mereka pun berubah. Wali kota alias The Eleven yang sebenarnya pencetus game Future Diary ngobrol sama Deus. Setelah ngelihat masa depannya yang bakalan mati saat ikut game itu, dia bilang ke Deus buat ngebatalin game itu. Deus pun akhirnya nyari jalan lain buat nyari penerusnya. Semua perubahan ini bikin Muru-Muru makin panik. Calon-calon pemain Future Diary satu persatu keluar dari jalur takdir. Balik lagi ke Yuno. Dia udah bulat niatnya buat ngebunuh Yuno kecil. Tapi tiba-tiba ayah Yuno muncul dan langsung ngelindungin anaknya. Yuno dunia pertama kaget. Dia nggak nyangka ayahnya yang dulu dia kira nggak peduli ternyata berani ngelakuin hal itu. Ibu Yuno juga datang, nangis ngelihat kondisi keluarganya. Yuno dunia pertama jadi emosional. Dulu dia tuh nunggu momen keluarganya bisa harmonis lagi kayak gitu. Tapi nggak pernah datang kesempatan itu. Sekarang momen itu justru muncul di depan matanya. Tapi bukan buat dia, melainkan buat Yuno dunia ketiga. Dia iri cuy. Tapi justru karena itulah dia kehilangan kontrol dan nyoba ngebunuh semuanya. Yuno kecil, ayah dan ibunya. Tapi tiba-tiba Yuki berhasil keluar dari bola raksasa barengan sama Muru-Muru dari dunia kedua yang ternyata disegel selama ini. Muru-Muru dunia kedua berhasil nyelamatin Yuki dari serangan. Dan Yuki langsung meluk Yuno buat nenangin dia. Yuno, Muru-Muru dunia kedua pun berhasil ngalahin Muru-Muru dunia pertama. Yuki bilang ke Yuno dunia pertama kalau tempat dia tuh bukan di sini. Yuno disuruh balik ke dunia kedua dan jadi dewa di sana. Tapi Yuno nolak, dia nggak bisa bohong sama perasaannya. Dia kemudian mutusin buat bunuh diri di pelukan Yuki. Sebelum mati, mereka pun sempat berciuman.
が私の居場所。 Setelah itu, Yuki pun diangkat jadi dewa di dunia kedua. Muru-muru nganterin dia balik. Dan dunia kedua sekarang punya dewa baru. Bola-bola hitam lenyap semua. Dewa Yuno sendirian tanpa Yuno. Kita kemudian pindah ke dunia ketiga. 1 tahun dari kejadian itu, polisi dapat laporan kalau Minene Uryu, teroris internasional, berhasil masuk ke Jepang. Tapi Minene ini nih, Minene dari dunia kedua, mutusin buat tinggal di dunia ketiga dan menikah sama Nishijima. Iya, sekarang ada 2 Minene di dunia ketiga ini. Minene ini bahkan punya anak dari Nishijima. The Fourth berhasil nyelamatin anaknya karena gercep bawa ke rumah sakit. The 12 jadi rajin jenguk The Third di penjara. Marco dan Ai ini makin jadi pasangan bucin cuy. Karena mereka ini udah jadi orang tua, Ai ini hamil. Sedangkan orang tua The Six tuh selamat. Sekte mereka pun gak pernah jadi sesat. The 11 malah ngajak The Egg buat pacaran sekarang di dunia ketiga ini. Hinata, Mao, Kosaka, dan Akise ketemu lebih awal karena mereka tuh suka sama anjing peliharaan ayahnya Hinata. Muru-muru dari dunia ketiga ngelapor ke Deus kalau penyusup dari dunia kedua udah menghilang. Yuno dunia ketiga sekarang jadi anak populer, ceria dan punya banyak teman. Sedangkan Yukiteru dunia ketiga, dia sekarang punya keluarga yang utuh. Emak bapaknya nggak jadi cerai dan dia pun pacaran sama ketua kelas. Nah Yuno ini mikir, ada satu hal yang bikin dia ganjel. Dia ngerasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dia lupa. Kita balik ke Yuki dunia kedua. Sekarang dia udah jadi dewa. 10.000 tahun pun berlalu. Dia cuma hidup sendiri bareng Muru-muru. Muru-muru nyuruh dia nyiptain wanita baru. Tapi Yuki nolak. Buat dia cuma ada satu orang yang dia cinta, yaitu Yuno. Kata dia, dunia tanpa Yuno tuh nggak ada artinya. Yuki cuma bisa berharap Yuno ketiga hidup bahagia di dunianya sendiri. Dia terus menatap diarinya, tenggelam dalam rindu kehilangan. Dan di titik inilah anime Mirai Nikki pun berakhir. Tapi tenang, kisahnya tuh belum benar-benar selesai. Masih ada OVA spesial yang ngelanjutin cerita Dewa Yuki yang kesepian. Setelah semua kekecauan yang terjadi, akhirnya Muru-muru dari dunia pertama disegel rapat-rapat sama Muru-muru asli dari dunia ketiga. SMP Sakurami, tempat yang harusnya Yuki dan Yuno sekolah, ditutup gara-gara kasus pengeboman itu. Dan beberapa tahun kemudian, Yuno dari dunia ketiga menjalani hidup bahagia bareng temen-temennya. Di versi dunia ini, Yuno nggak satu sekolah sama Yuki, tapi dia malah sekelas sama Hinata, Mao, Kosaka, dan Akise. Suatu hari mereka ikut study tour sekolah. Nah pas malam hari waktu tidur, Yuno ngerasa ada yang aneh cuy. Kayak ada sesuatu yang hilang dari dirinya, tapi dia nggak ngerti itu apa. Sementara itu kita pindah ke Deus. Sekarang ini tanggal 27 Juli dan besoknya tuh bumi bakalan hancur. Dia nanya ke wali kota, ada ide nggak buat nyari penerus barunya? Tapi si wali kota ini tiap kali ngusulin permainan, peraturannya tuh selalu nguntungin diri sendiri. Jadi berkali-kali ditolak sama Deus. Akise di dunia ketiga ini juga dikirim Deus buat jadi pengawas. Dan kali ini dia dikasih misi khusus buat ngawasin Yunogasai. Bedanya, di dunia ini Akise sadar sepenuhnya kalau dia adalah ciptaan Deus. Kembali ke Yuno, dia ini makin gelisah. Pikirannya soal sesuatu yang hilang itu makin kuat. Ternyata itu tuh disebabin karena kesadaran Yuno dunia pertama mulai melebur dengan dirinya. Yuno pun nekat. Dia nyoba masuk ke dimensi Deus demi nyari jawaban siapa sosok penting yang udah dia lupain. Muru-muru coba menghadang dia, tapi Minene tiba-tiba muncul dan nyuruh Yuno terus maju. Belum sempat jauh, Akise datang dan juga ngehalangin Yuno. Tapi setelah dengar penjelasan Yuno yang benar-benar pengen nemuin orang itu, Akise akhirnya luluh. Dia kemudian ngasih Yuno sebuah pedang bercahaya dan ngebiarin dia lewat. Yuno pun nyampe ke depan sebuah bola raksasa. Dia buka bola itu pakai pedang yang dikasih sama Akise. Dan ternyata di dalamnya tersegel Muru-muru dunia pertama. Disinilah semua memori yang hilang akhirnya balik. Yuno dikasih kristal yang berisi ingatan masa lalunya. Semua kilas balik langsung muncul di kepalanya. Dan dia pun sadar, orang yang selama ini dia lupain yang paling penting dalam hidupnya, yaitu Yukiteru. Kita pindah ke Yuki, yang udah 10.000 tahun hidup sendirian sebagai dewa di dunia kedua.
dia tuh kosong, hampa, dan kesepian. Hidup selama itu cuma bareng Muru-Muru. Dia tuh hidup lama-lama juga percuma karena nggak ada Yuno, nggak ada artinya hidup lama. Tapi akhirnya Yuno dunia ketiga yang udah mewarisi semua ingatan Yuno pertama datang nemuin dia. Mereka langsung berpelukan kayak pasangan LDR yang udah lama banget berpisah. Deus dan yang lain ngelihat itu ikut bahagia cuy. Dua sejoli ini akhirnya reuni. Dan begitulah kisah panjang Mirai Nikki akhirnya berakhir dengan bahagia. Menurut kalian gimana cuy sama anime kali ini? Sepanjang cerita apakah kalian lebih kesal sama Yuki yang labil banget dan kadang bingung sendiri? Atau malah kesal sama Yuno yang terlalu manipulatif tapi setia banget? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makasih yang udah nonton dan setia nungguin update dari Kasur Hitam. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.